Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalan dulu yuk. Nah, sebelumnya kenalin, aku Anissa Oktavianatun, NIM 4301419056 dari Prodi Pendidikan Kimia 19C Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan 3 subbab mengenai materi equilibria in electrochemical cells atau kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Nah, 3 subbab yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada diagram sel, kemudian energi Gibbs dan potensial sel, dan ada persamaan Nernst. Nah, kita masuk ke introduction terlebih dahulu. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat menghasilkan kerja listrik di sekitarnya. Contohnya adalah baterai kering. Sel elektrokimia tersusun atas 2 material pengantar atau konduktor listrik yang disebut katoda dan anoda. Kedua material pengantar tersebut disebut elektroda. Kerja dihasilkan di lingkungan, sedangkan reaksi kimia dan reaksi sel terjadi di dalam sel. Nah, berikut adalah persamaan yang terjadi. WEL kurang dari atau sama dengan min delta G. Lanjut ke definisi. Potensial listrik merupakan suatu usaha yang dikeluarkan untuk membawa satuan muatan positif dari tak terhingga, di mana potensial listriknya 0, yang menuju ke titik yang bersangkutan. Nah, terdapat beberapa persamaan. Persamaan yang pertama, yaitu P sama dengan W per Q, di mana P sama dengan potensial listrik di titik tersebut, sedangkan W sama dengan kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak hingga ke titik itu. Lanjut persamaan 2.2, W1 plus W12 sama dengan W2. W1 dan W2 merupakan jumlah kerja yang sesuai yang diperlukan untuk membawa muatan Q ke titik-titik itu, sedangkan W12 merupakan pekerjaan yang harus dibawa Q dari titik 1 ke titik 2. Kemudian untuk persamaan 2.3, P2 min P1 sama dengan W12 per Q, di mana P2 dan P1 merupakan potensial listrik dari 2 titik dalam ruang. Perbedaan potensial listrik antara 2 titik adalah usaha yang dilakukan untuk membawa satuan muatan positif dari titik 1 ke titik 2. Kita lanjut ke persamaan yang keempat, W12 sama dengan min dWEL plus E dQ, di mana dWEL merupakan usaha yang digunakan untuk membawa muatan Q. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu diagram sel. Sel elektrokimia digambarkan oleh diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari suatu zat elektroaktif, serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda, yang disebut juga dengan diagram sel. Nah, ada 8 prinsip pembuatan diagram sel. Yang pertama, zat dan atau gas yang tidak larut ditempatkan pada posisi interior yang berdekatan dengan logam. Kemudian, elektroda logam ditempatkan di ujung diagram. Yang ketiga, spesies yang dapat larut ditempatkan di dekat bagian tengah diagram. Dalam diagram lengkap, keadaan agregasi semua zat dijelaskan, dan konsentrasi atau aktivitas bahan terlarut diberikan. Sedangkan dalam diagram yang disingkat, beberapa atau semua informasi ini dapat dihilangkan jika tidak diperlukan dan jika tidak mungkin terjadi kesalahpahaman. Yang kelima, batas fase ditunjukkan oleh batang vertikal padat. Keenam, satu batang vertikal putus-putus menunjukkan persimpangan antara 2 fase cair yang bercampur. Garis vertikal putus-putus ganda menunjukkan persimpangan antara 2 fase cair yang bercampur, di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Dan yang nomor 8, koma memisahkan spesies terlarut yang berbeda dalam fase yang sama. Nah, berikut adalah contoh penulisan diagram sel yang benar. Ini adalah contoh penulisan diagram sel yang lengkap. Sedangkan ini adalah contoh penulisan diagram sel yang disingkat, jadi lebih pendek. Kita lanjut yuk.
Nah, ini kita masuk ke energi Gibbs dan potential cell. Dari persamaan yang diperoleh sel Daniell yaitu NFe kurang dari atau sama dengan min delta G, didapatkan persamaan baru sebagai berikut, yaitu 2Fe kurang dari atau sama dengan min delta G. Yaitu jika reaksi sel melibatkan N elektron dan bukan hanya 2 elektron. Persamaan tersebut merupakan hubungan mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs yang menyertai reaksi sel. Nilai batas E diukur saat arus menuju 0 disebut gerak listrik sel atau GGL sel, atau bisa juga disebut dengan potensial sel reversible, di mana E reversible dirumuskan dengan limit E dengan L mendekati 0 sama dengan E reversible, sehingga didapatkan persamaan 4.4 yaitu NFe reversible kurang dari atau sama dengan min delta G. Selanjutnya, bahwa GGL sel sebanding dengan min delta G per N, penurunan energi Gibbs dari reaksi sel per elektron yang ditransfer. Oleh karena itu, GGL sel merupakan properti insentif dari sistem. Dan itu tidak bergantung pada ukuran sel atau pada koefisien yang dipilih untuk menyetarakan persamaan kimia untuk reaksi sel. Terus, gimana sih suatu reaksi dapat berlangsung secara konstan? Nah, jadi gini teman-teman, spontanitas suatu reaksi dapat dinilai dari potensial sel yang sesuai. Melalui persamaan 4.2 tadi, jika delta G bernilai negatif, maka E bernilai positif. Nah, kita lihat bersama di tabel ini, ketika delta G bernilai negatif, E bernilai positif dan reaksi sel spontan. Sedangkan delta G positif, E bernilai negatif dan reaksi selnya tidak spontan. Namun ketika delta G dan E bernilai 0, maka tidak terjadi kesetimbangan. Nah, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu persamaan Nernst. Untuk setiap reaksi kimia, reaksi energi Gibbs ditulis sebagai berikut. Delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q, dengan Q adalah hasil bagi aktivitas yang tepat. Kemudian jika digabung dengan persamaan 4.4 menjadi min NFe sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Potensial standar sel ditentukan oleh min NFe 0 sama dengan min delta G0. Nah, jika nilai dari delta G dibagi dengan min NF, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi, terdapat 3 persamaan. Ada persamaan A, B, dan C. Persamaan A, E sama dengan E0 min RT per NF dikali dengan ln Q. Kemudian untuk persamaan 5.4 yang B, E sama dengan E0 min 2303 RT per NF dikalikan dengan log 10 Q. Dan untuk persamaan yang C, E sama dengan E0 min 0,05916 V per N dikali dengan log 10 Q pada kondisi 25 derajat Celcius. Kemudian persamaan 5.4 tersebut merupakan berbagai bentuk persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel dengan nilai standar E0 dan aktivitas spesies yang mengambil bagian dalam reaksi sel. Jika kita mengetahui nilai E0 dan aktivitasnya, maka kita dapat menghitung potensial sel. Nah, cukup sekian presentasi penjelasan yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Penjelasan tadi itu sumbernya berasal dari buku Castellan edisi yang ketiga. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.